Selama bertahun-tahun, para arkeolog menggali sisa-sisa dari sebuah kompleks gereja Bizantium yang menakjubkan. Luasnya sekitar 1,5 dunam dan tersembunyi di balik lumpur dan keheningan selama lebih dari 14 abad. Kini sebuah inskripsi kuno berbahasa Yunani muncul kembali ke permukaan. Bukan di Roma, bukan dalam teori, tapi di Galilea, tempat semuanya bermula. Disinilah, di dekat Danau Galilea, ditemukan apa yang disebut sebagian orang sebagai penemuan arkeologis paling penting yang berkaitan dengan Alkitab sejak pendaratan manusia di bulan. Sebuah gereja kuno Bizantium berusia 1.500 tahun yang mungkin dibangun di atas kampung halaman Petrus, Andreas, dan Filipus. Di dalam gereja itu, terdapat sebuah pesan yang seolah dibekukan oleh waktu. Mozaik yang begitu utuh seakan baru dikerjakan kemarin, dan yang tertulis di sana bukan sembarang pernyataan. Petrus disebut bukan hanya sebagai rasul, tetapi sebagai pemimpin para rasul dan pemegang kunci kerajaan surga. Ini bukan sekedar temuan arkeologis. Ini adalah pengingat spiritual yang menggugah hati. Sebuah pesan dari masa lampau yang mengajak kita melihat kembali salah satu perkataan penting Yesus yang mungkin selama ini terlupakan, tertimbun oleh waktu dan tradisi. Apa sebenarnya makna dari semua ini? Dan kenapa begitu sedikit orang yang membicarakannya? Tetapi bersama kami, karena apa yang Anda dengar hari ini bisa mengubah segalanya. Penemuan yang mengguncang tanah perjanjian. Terkadang sebuah penemuan muncul bukan hanya untuk menambah informasi sejarah, tetapi untuk mengguncang pemahaman kita tentang iman. Penemuan di El Aras, Galilea adalah salah satunya. Selama lebih dari 1 abad, para ahli dan peziarah mencoba mengungkap lokasi Betsaida, desa nelayan tempat asal 3 rasul, Petrus, Andreas, dan Filipus. Dalam Yohanes 1 ayat 44 menyebutnya secara eksplisit. Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Namun lokasi pastinya menjadi misteri yang membingungkan. Berbagai teori muncul tetapi tidak ada bukti kuat hingga tahun 2016 ketika tim yang dipimpin Profesor Mordechai Aviam dan Dr. Stephen Notley menggali tepi utara Danau Galilea. Apa yang mereka temukan jauh melampaui harapan. Di lantai mozaik sebuah gereja Bizantium yang terkubur selama 1.400 tahun. Mereka menemukan inskripsi Yunani yang menyebut Petrus sebagai pemimpin para rasul dan pemegang kunci kerajaan surga. Gelar yang menggemakan Matius 16 ayat 19. Yang mengejutkan, mozaik itu masih dalam kondisi nyaris sempurna. Ukiran hurufnya tajam, pesannya tetap utuh. Dr. Craig Evans menyebutnya sebagai salah satu bukti arkeologis paling signifikan terkait Petrus. Sementara Dr. Notley menegaskan, ini bukan hanya soal mozaik, tapi tentang kesaksian yang terkubur tentang kota, gereja, dan orang-orang yang dahulu hidup dalam kisah Injil. Mengungkap misteri Betsaida yang hilang. Untuk memahami dampak penemuan arkeologis di El Aras, kita perlu menelusuri kembali salah satu misteri besar dalam arkeologi Biblika. Hilangnya kota Betsaida. Dikenal sebagai desa nelayan yang ramai di tepi Danau Galilea, nama Betsaida dalam bahasa Arab berarti rumah para nelayan. Sesuai dengan latar belakang beberapa murid Yesus yang berasal dari sana, dalam kitab Injil Betsaida disebut sebagai lokasi berbagai peristiwa penting. Di antaranya Yesus memulihkan penglihatan seorang buta, mujizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Dari wilayah inilah Yesus diceritakan berjalan di atas air. Namun kota ini juga dikenang dalam nada peringatan. Dalam Matius 11 ayat 21, Yesus tercatat mengucapkan kecaman, "Celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di antaramu, sudah lama mereka bertobat." Setelah pernyataan keras ini, Betsaida seolah menghilang dari catatan sejarah dan geografis. Selama berabad-abad, para peziarah dan sejarawan berusaha melacaknya, namun tak satu pun lokasi dapat dipastikan. Dari keraguan menuju terobosan. Pada abad ke-19, sebuah lokasi bernama Ethel diajukan sebagai kandidat utama Betsaida. Namun hipotesis ini memiliki kelemahan besar. Jaraknya sekitar 2 km dari Danau Galilea, lokasi yang tidak praktis untuk sebuah komunitas yang hidup dari perikanan.
Selain itu, penggalian di Ethel gagal menemukan bukti arkeologis yang signifikan dari abad pertama Masehi. Perhatian kemudian beralih ke situs El Aras, sebuah dataran rendah yang posisinya jauh lebih dekat dengan tepi danau. Penggalian awal di sini menemukan pecahan keramik, kaca, dan sisa-sisa bangunan yang menandakan adanya pemukiman dalam jangka waktu yang panjang. Pada tahun 2016, sebuah tim arkeologi gabungan memulai penggalian intensif di El Aras. Hasilnya sangat menjanjikan. Mereka menemukan artefak-artefak dari era Romawi abad pertama, termasuk koin, peralatan memancing, dan sisa fondasi rumah. Bukti yang kuat yang cocok dengan deskripsi desa nelayan pada zaman Yesus. Penemuan gereja dan mosaik kuno. 2 tahun kemudian, tim arkeologi membuat penemuan yang paling meyakinkan. Di atas lapisan pemukiman dari era Romawi, mereka menemukan fondasi sebuah gereja Bizantium yang besar. Bangunan ini bukan sekedar ruang ibadah, melainkan sebuah kompleks ziarah yang mencakup sisa-sisa rumah pemandian dan struktur lain yang diduga sebagai penginapan bagi para peziarah. Puncak penemuan ini adalah sebuah mosaik lantai yang terawat dengan sangat baik. Dihiasi dengan pola geometris, mosaik tersebut memuat sebuah inskripsi dalam bahasa Yunani. Tulisannya berbunyi, mosaik ini dibuat oleh semangat Konstantinus, hamba Kristus, untuk menghormati pemimpin para rasul dan pemegang kunci surga. Petrus, doakan dia dan anak-anaknya. Inskripsi ini memberikan 2 informasi krusial. Pertama, ia mengidentifikasi gereja tersebut sebagai tempat yang didedikasikan untuk Rasul Petrus. Kedua, ia menggunakan gelar pemimpin para rasul dan pemegang kunci surga yang menunjukkan penghormatan mendalam dari komunitas Kristen Bizantium pada abad ke-5 atau ke-6 terhadap sosok Petrus. Menghubungkan arkeologi dengan catatan sejarah. Penemuan ini menjadi semakin penting ketika dihubungkan dengan catatan perjalanan seorang uskup dari Bavaria bernama Willibald. Pada tahun 725 Masehi, Willibald menulis bahwa dalam perjalanannya, ia singgah di Bethsaida dan bermalam di sebuah gereja yang dibangun untuk menghormati Petrus dan saudaranya Andreas. Selama berabad-abad, kisah Willibald ini dianggap oleh banyak sejarawan sebagai legenda atau cerita peziarah yang dilebih-lebihkan. Namun penemuan di El Aras, sebuah gereja Bizantium yang didedikasikan untuk Petrus, berlokasi di tempat yang sesuai dan memiliki fasilitas untuk berziarah, secara luar biasa cocok dengan deskripsi Willibald. Catatannya kini tidak lagi terlihat seperti mitos, melainkan sebuah kesaksian historis yang berharga. Penemuan di El Aras menyajikan gabungan bukti yang kuat, lokasi geografis yang tepat, lapisan arkeologis dari abad pertama, gereja sebagai pusat ziarah di abad-abad berikutnya, dan inskripsi yang selaras dengan catatan sejarah kuno. Semua ini menunjuk pada satu kesimpulan. Bethsaida yang hilang akhirnya telah ditemukan, dan sejarahnya mulai tersusun kembali dari puing-puing masa lalu.